Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kali ini kita membaca, mendengar firman Tuhan tentang Yesus itu Maha Kasih, Yesus itu Maha Kuasa, dan Dia Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk share screen. Topik renungan kita pada sahabat ini adalah pengharapan di tengah krisis iman dan krisis COVID-19. Tadi sudah dibacakan ayat inti di dalam Efesus 2 ayat 89 dan ayat bersahutan dalam Matius 9 ayat 27 sampai 31. Kali ini bacaan firman Tuhan kita akan baca dan kita akan dengar kabar baik dalam kesaksian saya tentang Yesus itu Maha Kasih, Yesus itu Maha Kuasa, dan Yesus itu Maha Mulia. Ini saya alami sendiri dalam beberapa bulan terakhir ini, dalam 11 kali serangan jantung. Saya ulangi lagi, saudara, 11 kali serangan jantung. Baik, kita baca kembali Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku, ada 5 mujizat yang terjadi kepada saya dalam beberapa bulan terakhir ini, dalam mana saya kena serangan jantung sampai 11 kali. Tapi sebelum ke situ, kita bertanya dulu, siapa sang kasih karunia itu? Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi sang kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Baik, krisis iman dan krisis COVID-19. Krisis iman seperti kita sama tahu, 2 Timotius 3 ayat 1-7, saudara bisa catat, nanti saudara bisa baca di rumah. Isinya adalah pada akhir zaman ini kasih orang menjadi tawar. Dan di sana diberikan rinciannya. Bagaimana kasih orang itu menjadi tawar. Saudara bisa catat, saudara baca di rumah. Kemudian Wahyu 2 ayat 4-5. Di sana Tuhan menulis bahwa Tuhan sangat kecewa, Tuhan mencela, menghina kita. Dia kecewa dengan kita karena kita meninggalkan kasih mula-mula. Dan dalam ayat itu Tuhan berkata kita jatuh terlalu dalam. Dan ayat itu Tuhan bertobatlah. Kalau tidak bertobat, maka kaki dianmu akan kupindahkan dari tempatnya. Jadi ini krisis iman pada akhir zaman ini. Tapi ada pengharapan dalam 2 krisis ini, saudara. Ada pengharapan. Nah, krisis COVID-19, kematian di dunia dan di negara kita, seperti kita sama tahu, makin bertambah. Serangan virus ini, serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga. Terus dia berganti-ganti varian. Masih belum berakhir. Allah Presiden Jokowi berkata bahwa kita akan bersama-sama dengan virus ini mungkin sekitar 5-10 tahun. Berarti masih ada 3,5 sampai 6,5 tahun lagi. Wah, satu masa genting yang cukup lama yang ada di hadapan kita, yang kita harus hadapi bersama. Kita perlu penguatan firman Tuhan untuk hari ini. Kemana kita mau lari? Selain daripada kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena COVID-19, kita semua tahu PHK terjadi di mana-mana. Sudah jutaan yang di PHK,
usaha bangkrut gulung tikar banyak, mangkok nasi orang tumpah. Nah, bagaimana kita menghadapi ini sebagai umat percaya? Apa penguatan firman Tuhan? Tetapi kali ini kita tidak cover itu nanti di bagian kedua saja. Baik, saudaraku, ada 5 mujizat yang terjadi kepada saya. Mujizat yang pertama adalah bahwa saya selamat dari COVID-19. Padahal saya masuk keluar IGD rumah sakit sampai 11 kali. Saya ke poliklinik rumah sakit puluhan kali, dan itu rumah sakit, bukan rumah sakit besar, itu rumah sakit Ciawi yang dekat villa saya. Waktu saya kena serangan, saya berada di villa Ciawi, dan orang-orang di kampung Ciawi dekat Bogor sana, mereka tidak peduli dengan pakai masker. Bisa banyak di dalam poliklinik rumah sakit itu yang nggak pakai masker. Sedangkan saya kan usia sudah lanjut. Saya sudah 7 bulan lagi sudah 70 tahun, sudah di garis pertama kefanaan manusia, garis pertama kematian. Mazmur 90 ayat 10. Terus saya punya komorbid 2, darah tinggi dan penyakit jantung. Tapi nggak kena COVID-19. Buat sebagian orang mungkin dia berkata itu kebetulan, Pak. Buat saya itu mujizat. Itu mujizat Tuhan. Mujizat. Mengapa? Karena Yesus Maha Kasih. Kebenaran saya, kepantasan saya tidak. Hanya oleh iman saja. Kalau kepantasan kita hanya oleh iman di dalam Yesus, baru kita bisa pantas di hadapan Tuhan. Yesus Maha Kuasa. Dia sangat berkuasa buat itu. Dia sangat berkuasa lah, bukan itu. Yesus juga Maha Mulia. Bayangkan dia sebesar itu. Dia pencipta langit bumi ini. Triliunan bintang, matahari dia bikin. Terus dia mau peduli dengan saya yang sekecil ini, dengan saudara yang sekecil itu artinya dia Maha Mulia. Mujizat yang kedua yang terjadi adalah saya selamat dari serangan jantung selama 11 kali. Mulai 19 April, serangan pertama sampai ke-7, tiap hari, tiap 5 hari, kena serangan jantung. Tiap 5 hari, saudara. Serangan ke-8, 9, dan 10, setiap 2 jam kena serangan. Ada nggak yang mampu bertahan 10 kali, bahkan sampai 11 kali di atas planet bumi ini, kalau kena serangan jantung? Serangan ke-10 dan 11, saya sudah minta mati. Istirahatkan saja. Karena saya udah nggak kuat, sakitnya luar biasa, saudara. Kebetulan atau mujizat, saudara? Mampukah manusia menahan 11 kali serangan? Ini bukan 13 kali, salah tulis itu. 11 kali serangan, saudara. Mampu nggak? Sulit lah. Sulit sekali. Mengapa? Mengapa itu terjadi? Karena Yesus itu Maha Kasih, saudara. Saya tak pantas, hanya oleh iman saja. Saya percaya dia akan selamatkan saya. Dan dia melihat iman saya itu, ya tadi di ayat bersautan, sebagai bagaimana yang kau percaya, terjadilah kepadamu. Yesus kan berkata di ayat bersautan tadi, apa kau percaya apa yang akan lakukan kepadamu akan terjadi? Oh, saya percaya Tuhan, kata mereka. Dan ya itu terjadi seperti yang mereka percaya, hanya oleh iman saya. Kalau kepantasan lah, kita manusia berdosa. Yesus Maha Kuasa. Dia berkuasa menahan 11 kali serangan itu. Sekali lagi, saudara, apa ada orang di planet bumi ini yang mampu menahan serangan sampai 11 kali serangan jantung loh, bukan serangan flu. Hanya Yesus Kristus, dan itu mujizat. Mujizat buat kita, pekabaran di masa COVID ini, jangan takut, saudara. Yesus masih ada, dan dia Maha Kuasa, dia Maha Kasih, dan dia Maha Mulia. Dia yang sebesar itu yang menciptakan triliunan bintang yang besarnya kayak matahari, di mana matahari besarnya ribuan kali dari bumi. Dia ciptakan triliunan banyaknya. Dan dia memperhatikan saya, memperhatikan kita yang sekecil ini. Bukankah dia sangat mulia, saudaraku? Mulia sekali dia. Mujizat yang ketiga yang terjadi adalah operasi jantung Tuhan batalkan. Nah, ini mujizat yang luar biasa dalam hidup saya, di samping yang serangan 11 kali itu. Saya direkam jantung di dada kiri ini selama 3 hari 3 malam, 72 jam, saudara. Ada 1/3 juta detak jantung yang direkam. Dan bukan main-main, saudara.
20 Juni hasilnya keluar 100%, saya harus dioperasi jantung dengan kateter. Jadi kateter dimasukin lewat saya punya paha, terus ke 4 bilik jantung ini, saudara. Baru di laser, tiap bilik 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi total operasinya 4 sampai 6 jam. Saya penyakit jantungnya bukan penyakit jantung tersumbat atau jantung bocor, bukan. Saya penyakit jantungnya iramanya tidak tetap, detaknya berubah-ubah. Dan itu bawaan lahir. Sejak lahir memang sudah begitu. Anak saya yang tua kena itu, yang kedua enggak. Jadi sudah bawaan lahir. Jadi itu perlu dioperasi supaya listriknya jadi sama. Karena listrik yang berbeda ini yang membuat detak saya itu iramanya tidak tetap. Kalau irama jantung saudara mungkin kalau dia berada di 60, dia akan naik ke 67 detak per menit atau turun ke 53 per menit, begitu ya. Tapi kalau saya dari 40 detak per menit, dia bisa naik ke 170, saudara. Dia bisa tiba-tiba turun ke 60, tiba-tiba naik lagi ke 130, turun ke 40, turun ke 38, turun ke 32. Padahal minimum kan mesti 60 kalau jantung yang sehat. Kalau saya punya begitu, dia enggak beraturan. Jadi berdasarkan hasil rekam jantung 3 hari 3 malam itu, saya 100% harus dioperasi, saudara. Dan tanggal 30 Juni saya kembali untuk tentukan tanggal operasi. Saya kembali kepada dokter itu. Jadi saya punya kesempatan 10 hari untuk berdoa, saudara. Saya minta Tuhan kasih saya 5 nabi. Kita ingat cerita Elia, nabi yang mendoakan anak dari janda di Sarfat, itu kan dia hidup kembali. Jadi perlu doa nabi. Dan saya minta Tuhan kasih saya 5 nabi, dan Tuhan kasih 5 nabi itu kepada saya, saudara. Dan 5 nabi itu adalah Pendeta Joni Rantum, Pendeta Romo Pakpahan, Pendeta Barnabas Bujeru dari NTT, Pendeta Jerry Syokota dari Ambon, Pendeta Efraim Abuno dari Manado. Jadi hampir Nusantara. Jadi kita berdoa. Apa yang saya doakan? Saya minta supaya Tuhan batalkan itu operasi. Saya teringat Yesus bilang, minta kuat, nanti kita kasih. Matius 7:7 kan? Tapi seperti yang kau percaya, terjadilah kepadamu. Matius 8:13. Kalau kau percaya bisa batal, iya. Tapi percayanya harus 100%. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu percaya seorang berdosa. Saya minta iman itu. Saya minta iman percaya itu. Karena ayat katakan, iman itu Tuhan kasih. Efesus 2:8. Pemberian Allah. Dan 2 Petrus 1:1. Allah memberikan iman kepada Petrus yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Iman yang sama Allah berikan kepada orang percaya. Saya minta iman itu kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti batalkan. Saya minta batalkan. Tuhan Yesus saja yang operasi saya. Saya tidak minta supaya operasi berjalan lancar. Tidak. Allahku itu dahsyat, saudara. Saya tidak mau minta yang kecil-kecil begitu. Minta begitu juga nggak apa-apa, dia kasih. Tapi saya tidak mau minta. Triliunan bintang aja dia bisa ciptakan. Lazarus aja yang sudah 3 hari mati, dia bilang keluar dan berjalanlah berjalan. Apalagi cuma darah tinggi sama jantung ini. Orang Nabi bilang kacang-kacang. Jadi saya minta, karena Allahku dahsyat, batalin operasi. Kalau perlu saya minta saya mati, bangunin. Haleluya, saudara. Praise the Lord. Dan tinggal dulu saya datang ke dokter. Dan dokternya melongo. Dia tes saya punya jantung untuk terakhir kali. Dan hasil tes perinannya dia taruh di atas meja. Saya duduk di depannya. Dan mukanya terbengong-bengong, terheran-heran. Dan dia angkat mukanya, habis lihat perinan, dia lihat saya, terus seakan-akan dia berkata, siapa orang ini? Masa sudah 3 hari 3 malam direkam jantung 100%, jantungnya harus dioperasi, jantungnya tidak beres.
Kok sekarang ini jantungnya nggak ada apa-apanya, itu sudah sehat, sudah bagus semuanya. Jadi dia lihat tengok saya, terus dia bilang, Pak Mak, tidak jadi operasi. Terus saya, jangan dok, harus operasi. Saya pura-pura, berbahaya nanti kalau tidak dioperasi. Kan dokter sudah tes saya 3 hari 3 malam. Saya mau dioperasi dok, kalau enggak saya bisa mati. Oh dia bilang, enggak perlu lagi. Jantung Bapak sudah sehat. Saudara lihat, saudara lihat. Ingat saudara, saya sudah dites 3 hari 3 malam. Dan dokternya ini bukan dokter sembarang. Tuhan kasih sama saya dokter ini. Profesor, dokter, yoga, spesialis jantung, spesialis pembuluh darah, spesialis jantung yang ritmenya tidak beraturan, iramanya tidak beraturan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Itu tadi, Yesus Maha Kasih. Saya tak pantas terima itu. Apa Yesus kasih? Karena saya pantas, karena perbuatan saya, karena sumbangan saya, karena saya sering berkhotbah, karena perbuatan baik. Oh, enggak, saudara. Saya ini orang berdosa. Saya menjadi pantas saya karena saya percaya sama Yesus Kristus. Orang menjadi pantas di hadapan Tuhan bukan karena perbuatannya. Terus perbuatannya, Mas? Perbuatannya adalah ekspresi cintanya kepada Tuhan. Tidak membuat dia jadi pantas. Itu ekspresi cinta. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Mengasihi dia. Perbuatan baik kita, menguruskan sahabat, membawa perpuluhan, tidak menghalangan tubuh kita, menolong orang susah, membagi-bagi beras. Itu tidak membuat kita pantas di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Kebenaranmu seperti kain lara. Itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bukan membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Jadi oleh iman saya percaya dia akan batalkan itu. Dan oleh iman terjadilah seperti yang kau percaya. Dia sangat berkuasa buat itu. Sekali lagi, triliunan aja bintang, matahari dia ciptakan hanya dengan berfirman. Cuman ini, yang penting kita harus percaya kepada dia. Even dalam era pandemi seperti sekarang ini. Amin, saudara. Dia maha mulia. Sekali lagi, dia sebesar itu menciptakan alam semesta ini. Oh, dia peduli sama saya, dia peduli sama kita yang ya nggak sampai 1 titik. Mau pakai mikroskop 1000 juga nggak kelihatan kita ini di hadapan dia. Tapi dia peduli. Itu kemuliaan dia yang saya mau saksikan. Mujizat kembali. Doa titik, lenyapkan kesakitan. Oh, ada doa titik. Kalau begitu ada doa koma dong, saudara. Oh iya. Serangan 1 sampai 9 saya masih doa koma. Apa itu doa koma? Doa koma, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong selamatkan saya. Dalam nama Yesus, amin. Masih koma itu, saudara. Loh, kok bisa masih koma? Sebab kalau doa titik ajaran Yesus, jadilah kehendakmu. Nah, itu baru titik. Kalau doa titik harusnya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, tapi kehendak mulai yang jadi. Amin. Nah, itu baru doa titik. Yesus juga memberikan teladan doa titik kan. Ingat dia di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi ada doa titik, doa koma. Kita sering berdoa koma. Emang kenapa kalau doa koma dan doa titik? Apa bedanya? Kalau doa koma, kita prasangka kurang baik sama Tuhan. Karena kita nggak mau serahkan sama dia. Kan? Kita nggak mau doakan anak orang. Tolong sembuhkan ini. Tapi kehendak mulai yang jadi. Teman saya pernah cerita, bapaknya langsung bilang sama loh, kalau nanti dia panggil dia anak bagaimana? Kehendakmu yang jadi. Jadi kita berprasangka buruk sama Tuhan bahwa kalau kita minta kesembuhan terus kehendakmu yang jadi, kalau dia panggil bagaimana? Di Yeremia kan kita sama tahu Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Jadi kalau kita sampai doa koma, saudara, kita masih berprasangka kurang baik sama Tuhan. Dan yang berikut, kalau masih doa koma, kita belum berserah total. Kontrol itu masih ada di tangan kita, saudara. Kita belum berserah total. Ini kontrolnya masih ada di tangan kita. Belum berserah penuh.
Kita masih belum kasih ke dia. Tapi kalau kita katakan kehendak mulai yang jadi, nah itu berarti kontrol atas hidup kita sudah serahkan sama dia. Tapi Tuhan itu maha baik, saudara. Puluhan tahun saya berdoa, doa koma, tapi dia jawab tuh. Walaupun mungkin di atas dia rada kecewa juga, tapi dia ngerti, mas saya belum ngerti doa koma dan doa titik. Jadi saudara kalau mau berdoa di orang sakit, ya kalau nggak enak mau bilang kehendakmu yang jadi, saudara sambung aja dengan doa Bapa kami, saudara. Habis saudara bilang, tolong sembuhkan anak ini, saudara sambung. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara sudah doa titik itu, tanpa menyinggung keluarga yang di situ. Tapi kalau saudara bilang, tolong sembuhkan anak ini, tapi kehendakmu yang jadi, wah, mereka bisa, wah, jangan begitu. Nanti kalau dipanggil pada serangan ke-10, saudara, saya sudah sampai di doa titik, malah melebihi doa titik. Dan mujizat terjadi, kesakitan saya lenyap. Apa doa saya? Kepala saya rasanya seperti digergaji. Aduh, sudah sakit sekali. Badan saya ini semuanya sudah kesakitan. Saya bilang, Tuhan, saya di IGD itu pada serangan ke-10 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saya sendirian yang teriak-teriak. Mulai dari, itu kan serangannya 3 kali berturut-turut, saudara. Pada serangan ke-8, ke-9, ke-10, tiap 2 jam. Itu pada tanggal 16 Juni. Itu dia serang. Pada serangan ke-10, saya udah nggak kuat. Saya teriak-teriak itu dari jam 9 sampai jam 4 subuh. 7 jam saya teriak-teriak. Saya lihat dokter juga nangis, suster juga nangis. Mereka sudah bikin semuanya, sudah infus, sudah kasih obat, nggak berdaya. Saya tetap teriak. Mereka juga sedih lihat saya. Mereka mau bilang jangan teriak-teriak juga nggak bisa. Saya lagi kesakitan. Jadi saya langsung berdoa, Tuhan. Doa yang lewat, doa titik. Saya bilang, Tuhan, kita nama raja Tuhan. Ambil coba kita sekarang, istirahatkan aku sekarang, Tuhan. Aku udah gak kuat lagi tahan ini, kepala seperti digergaji, badan ini semuanya sudah sakit. Saya gak kuat, aku gak kuat lagi, Tuhan. Ambil aku, Tuhan, istirahatkan aku tidak takut. Aku punya Yesus yang telah menebus dosaku. Aku siap, Tuhan. Aku titip anak, istri, dan saudara-saudaraku. Tuhan, please, bawa, ambil. Istirahatkan saya sekarang. Mujizat terjadi. Kesakitan langsung lenyap semuanya. Kepala saya merasa digergaji, langsung hilang. Badan saya yang merasa langsung hilang. Seakan-akan Tuhan berkata dari surga, sekarang tahu baru mau menyerah, ya, Max Makahinda. Kontrolmu kau serahkan kepadaku semua, ya. Kalau doa koma itu secara tidak langsung kita tidak menserahkan kontrol sama dia, belum berserah penuh. Aku berserah, aku berserah. Nah itu dia. Tapi kita menyanyi begitu, tapi doa kita masih belum berserah kalau baru sampai di doa koma. Kehendakmu yang jadi, belum kehendakmu yang jadi, baru setengah. Cuma minta tolong, tapi tidak mau serahkan kehendak dia yang jadi. Kita masih berprasangka buruk. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Ya balik lagi ke tadi yang saya ulang-ulangi. Yesus itu maha kasih, saya tidak layak. Karena saya iman aja sama dia. Sama Tuhan. Bahwa dia itu baik. Ayat 89 tadi katakan. Karena kasih karunia. Dan karena sang kasih karunia itu kan Yesus. Jadi karena Yesus kamu selamat oleh iman. Dan itu pemberian Allah. Bukan oleh usaha. Bukan oleh hasil pekerjaan. Terus hasil usaha dan hasil pekerjaan kita itu apa? Itu sekali lagi ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Itu tidak membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Itu tidak membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Tidak. Yang
membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan adalah iman kepada Yesus, iman kepada darahnya, iman kepada Yesus anak Allah, iman kepada Yesus juru selamat. Haleluya. Jadi saudaraku, dari kesaksian ini, saya usulkan saudara minta iman. Karena iman itu pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 1. Allah berikan iman kepada Petrus yang bisa bikin orang lumpuh berjalan. Allah juga berikan iman yang sama kepada orang percaya. Minta iman itu, saudara. Dan saudara memberikan. Dan sebagaimana yang kau percaya, terjadilah kepadamu. Tadi ayat persahabatan, percayakah kau bahwa yang akan kulakukan ini terjadi? Dan mereka menjawab, percaya. Terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Oleh sebab itu, minta iman percaya itu dari Tuhan. Karena kita orang berdosa tak sanggup untuk percaya. Mujizat yang kelima. Rasa takut lenyap oleh iman burung pipit. Apa itu, saudara? Jadi pada serangan ke-10 setelah doa kipit tadi, Tuhan kasih di dalam saya iman burung pipit. Masih ingatkah, saudara? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 28-31, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Kalau duitnya dolar, saudara, berarti seekor itu Rp7.000. Kalau duitnya rupiah, berarti satu duit Rp1. Seekor itu 50 sen. Nah, Tuhan Yesus bilang, burung pipit yang murah itu, yang cuma 50 sen, atau yang cuma Rp7.000 itu, kalau dia mau jatuh, kata Yesus di dalam ayat itu, harus kehendak Bapa di sorga dulu, baru boleh jatuh. Apalagi kau, hai Max Makahinda, berapa nilaimu? Kau tidak bisa dinilai dengan uang. Nilaimu adalah, Tuhan Yesus bilang di dalam hatiku, subuh itu, nyawaku aku serahkan buatmu, itu nilaimu. Nilaimu adalah nyawa Tuhan, darah Tuhan, kematianku, itu nilaimu. Aku tebus kau. Ingat, burung pipit hanya cuma 50 sen aja. Kalau mau jatuh, harus kehendak Bapa. Apalagi engkau, saudaraku, yang dia sangat kasihi. Harus kehendak dia dulu. Sebab itu percayalah kepada engkau tidak akan jatuh. Asal kita setia ikut dia. Asal kita tidak tinggalkan dia. Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Orang percaya yang meninggalkan Allah. Anak yang hilang itu yang meninggalkan bapaknya. Anak yang hilang itu yang meninggalkan Allah. Dan begitu dia meninggalkan, Allah tidak kejar dia terus peluk dia. Kenapa Allah biarkan? Kebebasan memilih itu Allah berikan. Allah hanya bisa bujuk. Jangan tinggalkan aku. Bersamalah dengan aku tidak akan tinggalkan engkau. Tapi kalau manusia itu mempunyai kebebasan memilih, sama seperti yang diberikan kepada Hawa, dia mau tinggalkan Allah. Dia mau tinggalkan Bapa, anak yang hilang itu. Allah tidak akan kejar dia, pidus-pidus pada dia kumpiplo. Enggak. Allah biarkan itu kebebasan memilih yang Allah berikan. Jadi saudaraku, iman burung pipit ini begitu terjadi, saudara. Mujizat terima, semua rasa takut langsung lenyap. Takut mati pun lenyap. Saya paling takut, saudara, masuk CT scan. CT scan 15 menit, masuk cuma sepertiga dada. Saya paling takut. Apalagi masuk MRI ini 1 jam. Seluruh badan masuk. Terus bunyinya di dalam nggak keruan, gonta-ganti. Kalau dulu ini di Singapura 6 tahun lalu, saya sudah dibilang di Singapura 6 tahun lalu harus operasi. Saya nggak mau. Nah, saya nggak mau dioperasi. Dokter di Singapura, rumah sakit. Mohon Elizabeth, saya kasih obat, suruh minum. Dia bilang kalau you nggak minum, you punya penyakit jantung model begini, bisa pagi-pagi you nggak bangun. Saya nggak mau minum. Saya pikir, saya percaya aja sama Tuhan. Jadi saya berdoa aja. Ya Tuhan selamatkan saya 6 tahun. Tapi setelah masuk ke tahun ke-7 ini, Tuhan bilang hukum alam berlaku. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tidak mau minum obat, ya kamu tuai. Ya saya siap terima itu.
Jadi dulu dokter di Singapura mau masukin saya ke MRI ini. MRI, kalau bahasa Inggris MRI. Ini 1 jam masuk. Rupa cookies bagai ada masuk di dalam oven, saudara. Saya tidak takut lagi. Dokter datang kepada saya. Dokter tidak tahu Tuhan sudah cabut saya punya sakit. Dan dokter bilang, kita tidak mengerti. Saudara punya darah tinggi, Mama sudah normal. Tapi kenapa masih sakit kepala? Hah? Kenapa masih sakit kepala? Jadi dokter menduga ada 3 hal. Ada kanker di kepala, ada gumpalan darah di kepala, atau pembuluh darah pecah. Jadi dokter bilang, Pak Max harus di CT scan dan di MRI selama 1 jam. Saya bilang siap. Dan dokter bilang, kalau MRI, kalau 2 macam. Pakai cairan, disuntik cairan, dan tidak disuntik cairan. Kalau disuntik cairan lebih jelas. Cuman memang ada resiko. Tapi ya dosisnya kita ukur. Pak Max pilih pakai cairan atau enggak. Saya bilang pakai cairan aja. Dosisnya 10 dosis juga nggak apa-apa, saya bilang. Karena saya punya takut sudah hilang. Dengan yang saya sebut iman burung pipit. Ingat saudara, kalau saudara dalam pergumulan yang luar biasa, tetap percaya pada Yesus. Dan ingat iman burung pipit. Burung pipit kalau mau jatuh harganya cuma 50 sen, saudara. Harus kehendak Bapak. Apalagi kita. Kita nggak bisa jatuh asal kita setia, karena kalau kita tidak setia nanti dia tegur kita, dia kasih ganjaran kepada kita di Wahyu 3:19 kan, karena dia sayang kepada kita supaya kita balik setia, itu maksudnya. Nanti saya cover yang berikutnya. Nah, mengapa itu terjadi? Ya 3 hal ini. Yesus Maha Kasih, dia berikan saya iman burung pipit. Yesus Maha Kuasa, dia berkuasa lenyapkan semua rasa takut. Hilang, saya nggak ada rasa takut apa-apa lagi sekarang. Yesus Maha Mulia, sekali lagi saya ulang, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Maha Mulia, dia Maha Besar, dia yang begitu besar, dia yang besar sekali. Yang dalam bahasa Arab dia yang Allahu Akbar. Dia mau peduli dengan kita yang maha kecil. Nah, itulah 5 mujizat yang terjadi kepada saya dalam beberapa bulan terakhir ini. Mulai tanggal 19 April 2021, waktu saya kena serangan di villa di Puncak. Nah, ini kesaksian saya. Ini mujizat di mana saya menyaksikan Yesus itu Maha Kasih, Yesus itu Maha Kuasa, dan Yesus itu Maha Mulia. Sehingga kita tetap percaya padanya. Apalagi dalam masa COVID-19 ini yang nanti akan berlangsung. Entah 3,5 tahun lagi sampai 6,5 tahun lagi, saudara. Itu waktu yang lama. Tetap. Nah, dari pengalaman 5 poin ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang saya mau share kepada saudara. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil lewat kesaksian ini, saudaraku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sampai ke pelajaran pertama, saya punya hutang budi kepada Tuhan. Saya mau balas bagaimana? Hutang budi saya, dia selamatkan saya dari 11 kali dengan 5 mujizat. Dan yang terutama nanti dia selamatkan saya di surga. Jadi saya mau balas bagaimana hutang budi? Orang bilang hutang budi bal mati. Tapi Daud mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 12-14, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu caranya Daud akan membalas kepada Tuhan. Apa itu piala keselamatan? Yesus Kristus. Jadi bagaimana balas hutang budi? Angkat Yesus Kristus. Tiap ketemu orang cerita tentang Yesus Kristus. Tiap ketemu orang cerita siapa Yesus Kristus. Tiap ketemu orang cerita tentang apa saja tentang Yesus Kristus. Itu mengangkat piala keselamatan. Walaupun hanya bilang sama tuh orang, Yesus itu anak Allah. Kau tahu tidak? Yesus itu anaknya Yusuf dan Maria. Enggak apa-apa. Apa aja tentang Yesus Kristus. Itu angkat piala keselamatan. Apalagi kalau saudara bilang, Yesus juru selamat. Apalagi kalau saudara bilang, Yesus berkata, dialah juru selamat.
Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Nasarnya terserah saudara. Nasarnya bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk ibadah saudara kepada Tuhan, bisa dalam bentuk materi, dalam apa saja. Nah, sekarang pelajarannya. Pelajaran apa? Pelajaran pertama, pengharapan dalam bertobat tiap hari. Itu pelajaran pertama. Pengharapan dalam pertobatan setiap hari. Sorry, saudara. Salah. Nah. 11 kali serangan itu terjadi, saudara. Bisa saja itu terjadi karena Wahyu 3:19. Apa isi Wahyu 3:19? Yang kukasihi, kutegur, dan kuhajar. Sebab itu bertobatlah. Bisa saja kan itu terjadi, merupakan teguran. Kalau 11 kali serangan sama mengoperasi jantung, menurut saya sudah bukan teguran, itu so hajar. Sudah bukan tegur lagi. Bisa saja terjadi karena itu. Wallahu alam kan. Nah, manusia jatuh bangun pasti kena teguran, pasti kena ajaran Tuhan. Karena dia mengasihi kita supaya kita balik lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau teguran itu ya flu masih ringan kan. Kalau hajaran, ya itu tadi itu kena serangan jantung, kena cancer, mungkin saudara ya. Karena Tuhan itu menegur dan mengajar supaya bertobat karena dia mengasihi kita. Kalau kita bikin dosa, Tuhan nggak biarin. Enggak. Kalau orang yang tidak percaya kepadanya, ya dia biarin aja begitu. Nanti hukum alam, dosa itu pasti ada upahnya. Jadi, kalau kita bikin dosa, kalau kita melanggar, kalau kecil, ya ada teguran yang kita sebut pergumulan. Kalau kita melanggarnya besar, dapat hajaran yang kita sebut pergumulan besar, saudara. Tinggal lulus pergumulan atau tidak. Kalau yang kita sebut juga ujian. Ujian itu teguran, saudara. Ujian itu hajaran Tuhan. Kalau kita lulus, dapat berkat. Ujian lagi, lulus lagi, dapat berkat. Ujian lagi, mudah-mudahan lulus lagi, dapat berkat. Ujian lagi, nggak lulus 3 bulan. Seni mau masuk gereja. Habis itu lulus lagi, balik lagi, dapat berkat. Teguran ajaran itu ujian, jika lulus berkat datang. Ujian dan berkat itu bagai kaki kiri dan kanan berjalan seiring dalam kehidupan kita sampai kita masuk ke yang lahat. Karena kita masih berdosa kan? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi ibarat kaki kiri ujian, lulus ke kanan berkat. Kaki kiri ujian, lulus ke kanan berkat. Ujian kenapa datang? Teguran. Kenapa ditegur? Ya bikin salah. Tuhan karena sayang sama kita supaya balik lagi ke jalan yang benar. Jangan sampai tersesat. Itu bertobat dari apa, saudara? Pekabaran pertama Yesus bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Orang bilang, ya sudah 2000 tahun lalu lewat itu. Masih bilang dekat-dekat. Sampai sekarang juga tidak terjadi. Oh terjadi, saudara. Amit-amit nih, kalau saya mati besok. Berarti dekat dong kerajaan surga itu. Kerajaan surga bukan nanti dunia kiamat atau Yesus datang kedua kali. Kematian kita yaitu kerajaan surga. Sudah dekat. Kalau memang kita bertobat, datang kepadanya. Kita kan tidak tahu kapan mati. Apa ada yang berani menjamin angkat tangan, besok dia masih hidup? Tidak ada yang berani. Itulah sebabnya Yesus katakan kerajaan surga itu sudah dekat. Tapi kita menjawabnya, 2000 tahun lalu belum datang-datang. Oh tidak, dia datang dalam bentuk kematian kepada kita. Sebab itu bertobatlah. Tiap hari kita kan bertobat saat berdoa, dan ampunilah kesalahan kami dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita minta ampun dosa, kita kan bertobat. Jadi kalau satu hari kita 6 kali berdoa, 6 kali kita bertobat, saudara. Tapi jangan bertobat secara harafiah, bertobat yang sungguh-sungguh.
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Bertobat dari apa, saudara? Dari kasih yang menjadi tawar. Nanti saudara baca di rumah. Apa aja itu daftar di mana kita harus bertobat dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saudara catat ayat ini. Bertobat dari apa? Wahyu 2 ayat 4. Bertobatlah kembali ke kasih yang mula-mula. Yesus bilang tadi di pembukaan, saya katakan. Kasih yang mula-mula sudah kau tinggalkan. Bertobatlah dari meninggalkan kasih yang mula-mula. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Bertobat dari apa lagi, saudara? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu dosa-dosa kecil yang dianggap sepele. Tapi itu bisa membuat tidak mendapat bagian dari dalam kerajaan Allah. Saya ingin bacakan ini buat saudara. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bertobat dari ini. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, bakal di gereja dan perselisihan, baku marah, iri hati. Ini kan dosa-dosa kecil. Amarah, kepentingan diri sendiri, pengkhotbah tapi pemarah. Percideraan ini fitnah, mencederai orang, fitnah, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, mabuk, saudara. Orang pikir mabuk itu cuma mabuk alkohol. Kalau melakukan suatu hal yang secara ekstrim berlebihan, itu disebut mabuk, saudara. Itu termasuk mabuk. Contoh mabuk. Sosmed, Facebook, Instagram, WA, 10 jam, 12 jam sehari, tanpa sadar. Itu mabuk. Dan apa yang ayat tadi katakan, saya lupa baca yang di terakhir. Apa Paulus bilang? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi serius, saudara. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kecil ini. Ya, tapi saya kan sudah dibaptis dari kecil. Saya kan ketua jemaat. Saya kan gembala. Saya kan pendeta. Oh, tidak peduli. Oh, saya kan ketua uni. Saya ketua daerah. Saya ketua konferensi. Oh, tidak peduli, saudara. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Enggak berarti saudara ketua uni, saudara bebas dari dosa-dosa kecil ini. Saudara ketua konferensi, saudara gembala, saudara pendeta, saudara ketua jemaat, anggota majelis, dan kita semua anggota biasa akan bebas dari ini. Kita perlu bertobat dari ini. Itu antara kita dan Tuhan. Tapi Allah Maha Kasih, diampuni kita pasti. Tapi melalui Rasul Paulus Allah minta kita bertobat dari ini. Dan Allah peringatkan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mas, yang penting saya kan udah 10 hukum. Teruskan sabar, perbuatan. 10 hukum itu makronya, besarannya. Kayak di Indonesia itu Pancasilanya. Juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, ya ini dia ini. 2 Timotius 3 ayat 1-9, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ini juklaknya. Petunjuk pelaksanaannya, yang kecil-kecilnya. Sekali lagi saya ulangi, 10 hukum itu makronya. Kalau di Indonesia Pancasilanya. Tapi ada petunjuk pelaksanaannya yang kecil-kecil itu. Ya inilah dia. Darah Yesus, kenapa perlu bertobat? Darah Yesus hanya bagi yang bertobat. Yang nggak bertobat, dia tidak dapat darah Yesus. Dan darah Yesus adalah pengampunan. Jadi yang tidak bertobat, tidak dapat pengampunan. Buktinya anak yang hilang. Dia kalau tidak pulang, bertobat. Kalau dia tidak pulang kepada bapaknya, pulang artinya kan bertobat. Kalau dia tetap bertahan di kandang babi, dia tidak mau bertobat.
Dia tidak dapat itu kasih karunia jubah, habis itu cincin, habis itu sepatu, habis itu lembu gemuk, habis itu pesta penjemputan. Itu kan kasih karunia semua. Dia tidak dapat kasih karunia seandainya dia diam di kandang babi. Freedom of choice, kebebasan memilih. Dia memilih untuk bertobat. Dan seterusnya nanti Tuhan yang bekerja di dalam dia. Jadi, darah Yesus tersedia bagi seluruh dunia. Tapi hanya bagi mereka yang bertobat. Oh, umat saya kan sudah dibaptis 30 tahun lalu. Saya sudah bertobat. Saya sudah pegang agama Advent, pegang agama Katolik, pegang agama Protestan, peganglah Pentakosta, Bethel, apapun itu, pokoknya saya sudah beragama. Saudara, banyak yang dipanggil dibaptis, sedikit yang dipilih. Sudah sebab kita bertobat, perlu bertobat setiap hari. Lebih banyak lalang daripada gandum. Gandum itu hanya sedikit. Hanya ada sedikit yang ada di jalan sempit. Itu mereka yang bertobat. Kebanyakan berada di jalan lebar. Menikmati nikmatnya dunia. Lebih banyak kambing daripada domba. Domba itu hanya sedikit. Kata Yesus, dombaku mengenal suaraku. Itulah sebabnya kita perlu bertobat setiap hari. Dan secara tidak sadar, sekarang ini kita sudah melakukannya setiap hari puluhan tahun, saudara. Ketika kita doa makan, tolong berkati makanan dan minuman ini. Dan Tuhan, ampuni dosa kami, yang kami buat sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Yesus, itu kan bertobat. Setiap minta ampun itu kan bertobat. Tapi mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu pelajaran pertama. Walaupun di era COVID ini. Barangkali COVID ini supaya dunia bertobat. Kita mana tahu. Bisa saja kan. Ini kesempatan buat kita bertobat. Dengan adanya bencana COVID-19 ini. Pelajaran yang kedua dari kesaksian saya ini adalah pengharapan dalam setia hidup oleh iman. Iman percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Maaf saudara, ini ada kesalahan sedikit. Nah, dalam pengharapan kepada Yesus. Jangan lupa lagi dia nggak jalan. Jalan. Pelajaran 11 kali serangan itu terjadi. Bisa saja saudara, pelajaran kedua ini terjadi karena Galatia 3 ayat 11. Orang benar hidup oleh iman. Jadi saya percaya, saya beriman kepada Yesus bahwa dia akan selamatkan saya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman yang bagaimana, saudara? Pokok anggur yang beri makan lewat cabang, akibatnya berbuah. Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur di Yohanes 15? Bahwa Yesuslah pokok anggur itu, terus kita cabangnya. Terus di ujung cabang ini ada buah. Nah, pokok anggur itu memberikan makanan lewat cabang supaya berbuah. Buah itu dihasilkan oleh pokok anggur ini, bukan oleh cabang. Pokok anggur ini adalah Yesus. Jadi kalau kita berbuah
banyak berbuat baik, itu karena Yesus ada di dalam kita, pokok anggur itu. Lewat kita sebagai cabang, keluar buah. Buahnya apa? Tolong orang susah, bawa beras ke panti yatim, tolong orang dalam kesusahan, tolong DP kontrakan rumah, tolong kasih beras, tolong kasih doi rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu karena ada pokok anggur itu. Dia berbuah kebaikan itu. Sekarang, coba lepas itu cabang-cabang dari pokok anggur. Cabut, potong, taruh di tanah. Apa cabang itu masih hidup? Mati bukan? Itulah sebabnya Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau nggak nempel dengan Tuhan Yesus, cabang ini mati, nggak ada buahnya dia. Jadi orang percaya yang tidak berbuah, itu Tuhan akan cabut, Tuhan akan lepaskan dia dari pokok. Itu di Yohanes 15. Jadi kita harus berbuah. Kalau memang kita orang percaya. Berbuah itu, apa buahnya? Yesus satu-satunya kebenaran, karena dialah pokok anggur itu. Sebentar nanti kita sampai kepada apa buahnya. Yesuslah satu-satunya kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesuslah satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan. Tidak ada kebenaran lain yang bisa menyelamatkan. Dan kebenaran Yesus tidak perlu ditambah dengan kebenaran-kebenaran lain sehingga orang bisa selamat. Karena kalau kebenaran Yesus perlu ditambah dengan kebenaran-kebenaran lain supaya orang bisa selamat, berarti Yesus tidak mampu. Nggak mungkin Tuhan tidak mampu selamatkan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata, akulah satu-satunya nama di dalam mana manusia bisa selamat. Jadi saudara, satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan itu hanya Yesus Kristus. Terus bagaimana caranya kita ambil kebenaran yang menyelamatkan itu? Kita ambil itu pakai iman. Kita gapai itu pakai iman. Yesus itu kasih karunia. Bagaimana cara dapat kasih karunia? Pakai iman. Bukan pakai ketaatan kita, bukan saudara. Tapi pakai percaya kepada Yesus. Bukan pakai ketaatan kita. Terus Max, ketaatan kita kalau gitu buat apa? Ketaatan kita adalah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Dia. Jadi tidak legalistik. Kita taat tidak membuat kita jadi benar di hadapan Tuhan, saudara. Filipi 3 ayat 9. Dan begitu banyak ayat di Roma. Kitab Roma maksudnya. Manusia tidak jadi benar dengan taat kepada hukum Taurat, tapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau begitu Mas, ngapain kita taat? Itu ekspresi sayang kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa kita kuduskan Sabat, kita bawa perpuluhan, kita tidak mengharamkan tubuh kita, dengan itu kita merasa jadi benar di hadapan Tuhan, kita masih legalistik. Itu salah total. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Dan kebenaran satu-satunya yang selamatkan kita hanya Yesus Kristus. Makanya kita percaya kepadanya. Kebenaran Sabat tidak akan selamatkan kita. Kebenaran perpuluhan tidak akan selamatkan kita. Kebenaran kita tidak mengharamkan tubuh kita dengan makanan dan minuman. Tidak akan menyelamatkan kita. Kalau gitu Allah itu apa dong? Itu adalah kasih sayang kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, ya kuduskan Sabat. Jangan mengharamkan tubuhmu. Bawalah perpuluhanmu. Bawalah pemberian persembahanmu. Tolonglah orang susah.
Jadi kita berpindah dari hukum Taurat yang legalistik, yang mau kuduskan Sabat supaya jadi benar di hadapan Tuhan. Itu salah total. Salah sekali. Sekali lagi, saudara. Kita selamat bukan percaya Yesus plus ditambah dengan kuduskan Sabat. Enggak. Kita selamat karena murni percaya Yesus. Terus kuduskan Sabat apa? Enggak. Kuduskan Sabat sekali lagi. Karena saya mengasihi Tuhan. Tuhan memerintahkan saya kuduskan Sabat. Iya, iya Tuhan. Aku mengasihi Engkau, jadi aku turut. Iman yang berbuah karena pokok anggur. Buahnya apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itulah buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, kuasai diri. Itu dia. Dalam Matius 25 ayat 35 ini buahnya lagi. Pada waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Aku haus, kamu kasih aku minum. Aku dalam penjara, kamu datang kunjungi aku. Aku sakit, kamu kunjungi aku. Aku butuh tumpangan, kamu kasih tumpangan. Kapan kami lihat Tuhan lapar, haus, dan lain sebagainya? Yang kamu lakukan kepada orang-orang yang kecil ini, kamu lakukan kepadaku. Karena kamu lakukan itu tekanan. Ke sorga, Yesus bilang. Karena kamu tidak lakukan itu, ke kiri. Kemarin, nggak tahu. Baru Yakobus 1 ayat 27, ini hilang tujuhnya. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak yatim dan perempuan janda di dalam kemiskinan mereka. Mengunjungi. Nah, tentu bawa oleh-oleh sedikit, no? Bawa beras, bawa makanan, bawa apa gitu. Ini buahnya. Jadi bukan cuma kantor gereja, rumah. Rumah, kantor, gereja. Rumah, kantor, gereja. Rumah, kantor, gereja. Rumah, kantor, gereja. Minggu pagi, minggu malam, Rabu malam, Vesper, Sabat. Rumah, kantor, gereja. Sabat, Rabu malam, Vesper, minggu pagi, minggu malam. Rumah, kantor, gereja. Rumah, kantor, gereja. Nggak bisa cuma begitu. Harus berbuah. Buahnya pada waktu aku lapar, pada waktu aku haus, pada waktu aku tidak punya tempat untuk menumpang, kamu kasih tumpangan. Pada waktu aku di penjara, kamu kunjungi aku. Iman yang bagaimana? Iman yang menurut perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Dan apa sih perintahnya Tuhan? Saudara, dalam Yohanes 13 ayat 34 Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi engkau dengan memberikan nyawaku kepadamu. Hendaklah engkau mengasihi. Dan Roma 13 ayat 10 katakan, kasih tidak berbuat jahat. Oleh sebab itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Roma 3 ayat 31 mengatakan, apakah dengan iman kami membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Malah menggenapinya. Haleluya. Jadi itu kasih segini besar, ada hukum Taurat di dalam segini kecil. Kasih lebih besar dari hukum Taurat. Kasih tidak membatalkan hukum Taurat. Malah kasih menggenapi hukum Taurat. Tapi hukum Taurat kita taat karena mengasihi Yesus. Itulah sebabnya hukum Taurat Tuhan sudah taruh di hati kita dan di akal budi kita. Di dalam Ibrani 8 ayat 10. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, itulah iman. Nah, itulah kasih, itulah iman. Jadi iman itu di samping kuduskan Sabat, bahwa perpuluhan, tidak mengharamkan tubuh kita, adalah kasih ini yang pada waktu aku lapar, kamu berikan aku makan. Dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar,
murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak cari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi pelajaran yang kedua, kita ada pengharapan dalam setia hidup oleh iman kepada Yesus Kristus, khususnya dalam masa pandemi yang mengecam dunia. Jadi tetap setia percaya kepada Yesus dan tetap berbuat banyak kebajikan, saudara. Di samping tadi itu teruskan sabar, perpuluhan, dan tidak mengharapkan tubuh kita, dan seterusnya. Banyak berbuat kebajikan. Haleluya. Sekarang pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga, saudara. Pelajaran yang ketiga dari kesaksian ini adalah pengharapan dalam setia ikut Yesus setiap hari. Bisa saja 11 kali serangan itu terjadi karena Mazmur 27 dan Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 saya bacakan buat saudara. Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Orang-orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 8. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Haleluya, saudara. Mereka memakan kuda dan kereta. Mereka jatuh, nggak bangun lagi. Kita, kata pemazmur, memegahkan nama Tuhan. Aku jatuh, aku bangun, aku berdiri, aku tegak. Itu bisa terjadi karena ini. Itulah sebabnya pengharapan dalam setia ikut Yesus. Setiap hari, saudara. Lukas 9 ayat 23 katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari pikul salib dan mengikut aku. Kenapa harus pikul salib? Ya, dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa, pasti penderitaan. Pikul salib, sangkal diri. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku, kata Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 38. Jadi mesti pikul salib, saudaraku. Sekali lagi, kenapa harus salib? Ya, dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa, pasti penderitaan. Pasti kita pikul salib, akibat dosa adalah penderitaan. Sangkal diri dari apa, saudara? Sangkal diri dari makanan dan minuman. Sangkal diri dari makan banyak, sangkal diri dari makan sedap-sedap, sangkal diri dari berpakaian, sangkal diri dari sosmed, sampai mabok puluhan jam tiap hari. Ada istri teman saya sampai jam 1 malam, sampai masuk rumah sakit gara-gara bersosmed. Sangkal diri dari apa? Kemewahan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sepatu, ban pinggang. Ban pinggang ada yang 10 juta, ada yang 7 juta. Sepatu ada yang 20 juta. Sangkal diri dari ya ini paling susah nih, kesombongan, ego, makam puji, sombong rohani. Sangkal diri dari itu, saudara, supaya rendah hati. Sangkal diri dari cepat marah, pengkhotbah tapi pemarah. Sangkal diri dari tidak sabar, sangkal diri dari benci, sangkal diri dari kasar. Sangkal diri dari yang susah ini, sangkal diri dari pelit, kikir, skakar. Harus sangkal diri dari itu. Pikul salib apa? Ya, Galatia 6 ayat 7. Kenapa kita mesti pikul salib? Ya, apa yang kau tabur itu kau tuai. Upah dosa itu maut, tapi sebelumnya penderitaan. Ya, itu pikul salib. Jangan bersungut, pikul terus. Jangan menggerutu, jangan marah, jangan kurang hati sama Tuhan. Tetap puji Tuhan, yang Mazmur 20 ayat 78 tadi.
Mereka memegahkan kereta. Kereta kalau zaman sekarang mobil. Mereka memegahkan kuda, mobil. Tapi kita memegahkan nama Tuhan. Mereka jatuh, nggak bangun lagi. Kita jatuh, kita bangun, kita berdiri, kita tegak, saudara. Apapun yang terjadi, saudara, tetap puji Tuhan. Haleluya. Tetap puji Tuhan, saudara. Tetap berdoa dan berpuasa. Apa itu pikul salib yang terberat, saudara? Saya 6 tahun lalu sudah tulis buku puasa. Saya sudah bagikan barangkali di jemaat saudara ya. Kalau belum saya bisa kirim. Saya agak nyesel juga nulis buku puasa itu, saudara. Kenapa? Karena Roh bilang sama saya, kamu kok tidak puasa? Padahal kamu tulis buku puasa, kamu omdo saja, omong doang. Jadi terpaksa saya puasa, saudara. Begitu saya puasa 1 kali seminggu, dia bilang, kamu kan tulis di buku itu 2 kali orang Israel berpuasa. Waduh, jadi terpaksa saya puasa 2 kali, saudara. Senin, Kamis. Aduh, 24 jam dari matahari terbenam sampai terbenam. Kalau saya nggak puasa, saya dikejar sama Roh itu dalam hati bilang, kamu ini memang omong doang. Cuma bicara enggak baking. Aduh, jadi terpaksa, saudara, kita dalam 3-4 bulan pertama itu sekitar 2 tahun lalu berpuasa, terpaksa kita ya paksa jadi beban berat. Sekali lagi saya nyesel juga nulis buku itu. Tapi setelah 3-4 bulan berlalu, sekarang itu menjadi kerinduan buat saya dan sudah tahunan saya. Puji nama Tuhan ya. Saya tidak mau disebut Farisi. Saya hanya mau bersaksi bagaimana puasa-puasa itu. Barangkali juga saya diselamatkan dari 11 kali serangan jantung. Barangkali mungkin karena berpuasa tahunan Senin sama Kamis. Barangkali saya juga tidak tahu. Karena puasa itu menaikkan iman kita kepada Tuhan. Itu ada ayatnya. Nanti saya kirim ke jemaat saudara kalau saudara belum terima ini. Kalau saya kirim 2-3 kopi, saudara bisa fotokopi, bisa dibikin dalam bentuk bukunya. Puasa itu mencari Tuhan dalam kelaparan dan dahaga, saudara 24 jam, saudara mau ngapain? Mau mikir mobil, mau mikir bisnis, mau mikir uang. Saudara mikirnya cuma, aduh Tuhan, kelaparan kita ini. Tolong Tuhan kita ini supaya Tuhan cabut kita pelapar. Oh Tuhan, kita ini aus, tolong cabut kita aus. Saudara pikir kalau saudara dalam kelaparan, kehausan, saudara memikir yang lain. Saudara mikirnya Tuhan terus, minta tolong terus. Ya Tuhan, tolong akan ini. Lapar kita, oh Tuhan cabut kelaparan ini. Kalau orang kenyang, emang dia mau mikir Tuhan? Dia bisa juga sih, tapi kebanyakan dia langsung apa? Tidur, saudara. Kalau kekenyangan itu agak berat ya mikir Tuhan. Tapi kalau orang puasa dalam kelaparan, sekali lagi dia kan nggak mikir siapa-siapa. Dia mikir Tuhan terus, aduh saya rupanya cuma segini ya. Kalau saya nggak makan seminggu bisa mati saya ini. Tapi sekarang setelah terbiasa menjadi kegemaran buat saya. Dan setiap hari puasa Tuhan bilang di buku Yesaya, engkau harus murah hati. Jadi tiap hari puasa saya tekan-tekan Tokopedia, kirim beras ke panti yatim ini, ke panti yatim itu. Mohon maaf saudara, saya kedengaran seperti orang Farisi menunjukkan kesetiaan saya. Saya hanya mau bersaksi betapa baiknya puasa itu. Hati saya damai. Sekali lagi saudara, barangkali iman saya naik. Bukan barangkali, memang puasa katakan, ayat katakan, orang berpuasa imannya naik. Saudara bisa baca dalam buku itu. Atau saya bisa bahkan khusus tentang puasa kepada saudara. Baik saudara, firman sudah berakhir. Setia, bertobat, itu kesimpulannya. Dalam masa pandemi ini, ada pengharapan dalam setia bertobat setiap hari. Ada pengharapan dalam setia percaya pada Yesus satu-satunya kebenaran. Ada pengharapan dalam setia ikut Yesus di masa pandemi itu. Sebab itu, mari kita sambut kedatangan Yesus Kristus dengan ayat-ayat terakhir dalam Alkitab. Ini 2 ayat terakhir dalam Alkitab. Wahyu 20, ayat 22, ayat 20 dan 21.
Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Dan kita sebagai orang percaya sama-sama mengatakan, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya ayat 1 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian yang sangat Tuhan Yesus kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.